Shalom Ibu dan teman-teman. Terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Pada saat ini, kami akan mempresentasikan tentang obat omeprazol. Selamat menyaksikan. Baik, yang pertama yaitu definisi omeprazol. Apa sih itu omeprazol? Omeprazol merupakan kelompok obat proton pump inhibitor yang digunakan dalam terapi untuk menurunkan produksi asam pada lambung. Nah, untuk itu, obat ini sangat diperlukan untuk mengatasi berbagai penyakit atau berbagai masalah yang berkaitan dengan asam lambung. Nah, misalnya, pengambatan sekresi asam lambung ini dapat diperlukan untuk menurunkan radang yang terjadi pada lambung dan juga dapat memberikan kesempatan dalam proses penyembuhan ulkus yang juga terjadi di lambung. Selanjutnya, adapun nama paten dari omeprazol yaitu omeprazol. Lalu, nama generiknya yaitu Gastrofer, Inhipam, Lanaser, Lokef, Meisek, Omet, Ozid dan Ozid IV, Pumpitor dan Pumpitor DI, Redusek, Rindopam, Ulpras, Zolacap, Zolacap DI, dan terakhir yaitu Zalosip. Berikut adalah gambar tiap sediaan obat omeprazol, yaitu yang pertama dalam bentuk kapsul 20 mg dan juga dalam bentuk injeksi IV 40 mg. Selanjutnya, golongan dan klasifikasi obat omeprazol. Obat omeprazol termasuk obat yang bekerja pada sistem pencernaan yang dapat mempengaruhi sekresi gastrointestinal. Obat omeprazol juga merupakan klasifikasi dari proton pump inhibitor atau penghambat pompa proton yang mengandung senyawa benzimidazol yang digunakan untuk menurunkan produksi asam lambung. Selanjutnya yaitu indikasi dan kontraindikasi. Indikasi terdiri dari beberapa, yaitu tukak lambung dan tukak duodenum, tukak lambung dan duodenum yang terikat dengan AINS atau yang disebut dengan obat antiinflamasi non-steroid, lesi lambung dan duodenum, regimen eradikasi Helicobacter pylori pada tukak peptik, reflux esofagitis, sindrom Zollinger-Ellison. Yang selanjutnya itu kontraindikasi. Yang pertama yaitu pada penderita hipertensitif terhadap omeprazol. Yang kedua, penggunaan bersama dengan dalfinavir. Selanjutnya itu efek samping dari omeprazol ini dapat menyebabkan sakit kepala, diare, nyeri abdomen, mual muntah, infeksi saluran napas, vertigo atau pusing berputar, ruam, konstipasi, batuk, astenia atau kekurangan energi atau kelemahan pada fisik, nyeri tulang belakang. Oke, pada penggunaan dosis omeprazol yang besar dan penggunaan yang lama, kemungkinan dapat menstimulasi pertumbuhan sel HCl atau yang biasa disebut dengan enterochromaffin like cell. Pada penggunaan jangka panjang, perlu diperhatikan adanya pertumbuhan bakteri yang berlebihan di saluran pencernaan. Namun, pada umumnya efek samping dari omeprazol ini dapat ditoleransi dengan baik jika menggunakan resep dari dokter. Selanjutnya adalah farmakodinamik dari omeprazol. Omeprazol merupakan antisekresi, yaitu turunan dari benzimidazol yang tersubstitusi. Omeprazol bekerja menghambat sekresi asam lambung pada tahap akhir dengan cara memblokir sistem enzim gastrik hidrogen potasium ATPase atau proton pump secara selektif dalam sel parietal lambung, sehingga sekresi asam lambung pun dapat dikurangi. Lalu, farmakokinetik dari omeprazol di dalam tubuh meliputi yang pertama ada absorpsi. Omeprazol diserap dari sistem pencernaan dan waktu puncak konsentrasi 0,5 sampai 3,5 jam. Lalu yang kedua ada distribusi.
Pengikatan protein plasma sekitar 95%. Lalu yang ketiga, metabolisme. Omeprazol dimetabolisme di hati, terutama oleh isoenzim menjadi hidroksil omeprazol dan tingkat lebih rendah menjadi omeprazol sulfon. Lalu yang keempat, sekresi. Sekresi utama dari omeprazol ialah melalui urin, yaitu sekitar 77% sebagai metabolit dan sisanya sejumlah kecil dari sisa obat, dan melalui feses yang dalam jumlah kecil, dengan waktu paruh eliminasi yaitu 0,5 sampai 3 jam. Dosis dan cara pemberian omeprazol melalui intravena. Yang pertama untuk penyakit tukak lambung dan duodenum, lesi lambung dan duodenum, regimen eradikasi Helicobacter pylori pada tukak peptik, dan reflux esophagitis. Diberikan dosis pada orang dewasa yaitu 40 mg sekali sehari melalui intravena selama 20-30 menit sampai pemberian oral memungkinkan. Yang kedua, untuk sindrom Zollinger-Ellison diberikan dosis awal yaitu 60 mg setiap hari melalui intravena selama 20-30 menit. Lalu dosisnya akan disesuaikan sesuai dengan respon pasien. Lalu untuk dosis dan cara pemberian omeprazol melalui oral. Yang pertama, pada tukak lambung dan duodenum diberikan dosis untuk orang dewasa yaitu 20 mg sekali sehari hingga 8 minggu. Lalu untuk yang kedua, regimen eradikasi Helicobacter pylori pada tukak peptik, reflux esophagitis, dan sindrom Zollinger-Ellison. Diberikan dosis pada orang dewasa 20 mg 2 kali sehari selama 1 minggu. Dalam kombinasi dengan klaritomycin dan dengan amoxicillin atau metronidazole. Dan pada anak dengan berat badan 15-30 kg, dosisnya 10 mg 2 kali sehari. Anak sekitar 40 kg, dosisnya 20 mg 2 kali sehari. Lalu untuk yang ketiga, pada penyakit MAH, diberikan dosis untuk orang dewasa 20 mg atau 40 mg sekali sehari. Yang keempat, pemberian omeprazol melalui oral adalah pada penyakit reflux esophagitis. Diberikan dosis untuk orang dewasa yaitu 20 mg sekali sehari untuk 4-8 minggu. Dan pada anak-anak lebih kurang 1 tahun dengan berat badan 10-20 kg diberikan 10 mg sekali pemberian dalam sehari. Dapat ditingkatkan menjadi 20 mg jika sangat dibutuhkan. Lalu pada anak-anak lebih kurang 2 tahun dengan berat badan lebih dari 20 kg diberikan dosis 20 mg sekali sehari dan dapat ditingkatkan menjadi 40 mg jika dibutuhkan. Lalu yang kelima adalah penyakit sindrom Zollinger-Ellison. Diberikan dosis pada orang dewasa 60 mg sekali sehari sesuai dengan kebutuhan. Nursing consideration. Yang pertama, memperhatikan obat lain yang akan dikonsumsi oleh pasien. Karena omeprazol memiliki interaksi obat. Kedua, mengkaji alergi atau reaksi tidak biasa dari pasien terkait penggunaan omeprazol. Sebaiknya obat dikonsumsi tepat 30 menit sebelum makan. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, memastikan kapsul yang diberikan dapat ditelan dengan utuh dan benar. Yang kelima, menginstruksikan pasien untuk melapor jika terdapat tinja yang berwarna hitam setelah mengonsumsi obat tersebut. Kemudian indeks keamanan kehamilan. Obat ini dikategorikan sebagai C, artinya penelitian pada binatang menunjukkan adanya efek samping pada janin. Akan tetapi belum ada studi lebih jauh pada wanita hamil. Obat kategori C hanya bisa digunakan bila manfaat yang diinginkan lebih besar dibandingkan risiko pada janin. Jadi, Anda baru boleh mengonsumsinya kalau dokter sudah merekomendasikannya. Itu pun bila asam lambung sudah parah dan butuh pengobatan segera. Asam lambung memang sangat mengganggu aktivitas. Pada dasarnya, obat-obatan diperlukan jika benar-benar mengganggu aktivitas. Selanjutnya yaitu special precaution. Nah, special precaution ini artinya tindakan pencegahan atau hal-hal yang harus diwaspadai untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan pada pasien. Nah, adapun beberapa
special precaution dari omeprazole. Yang pertama yaitu pasien dengan penurunan simpanan tubuh atau faktor resiko penurunan penyerapan vitamin B12. Kemudian, pasien yang beresiko osteoporosis. Nah, pasien yang beresiko osteoporosis dan harus mengonsumsi obat omeprazole sebaiknya dianjurkan untuk tidak mengonsumsinya dalam jangka waktu yang lama. Kemudian, mengkaji ada tidaknya gangguan hati. Karena jika terdapat gangguan hati, maka efek samping dapat meningkat akibat dari proses pemecahan dan pembuangan obat yang lebih lama dalam tubuh. Sehingga dalam kasus ini, dosis obat harus dapat disesuaikan dengan baik. Selanjutnya, untuk kondisi kehamilan dan menyusui. Jadi, indeks keamanan omeprazole ini untuk kondisi kehamilan masih dalam kategori C, sehingga pemberian obat ini harus sesuai dengan resep dokter. Kemudian, mengkaji metabolisme ultra rapid CYP2C19. Nah, CYP2C19 ini merupakan enzim utama yang bertanggung jawab dalam metabolisme obat omeprazole. Jadi, varian CYP2C19 ini sangat menentukan seberapa cepat atau lambatnya obat omeprazole akan dipecahkan. Jadi, tes polimorfisme CYP2C19 dapat dipertimbangkan untuk mengidentifikasi individu yang mungkin memerlukan penyesuaian dosis atau mengalami kegagalan dalam pengobatan. Karena insiden CYP2C19 yang miskin metabolizer dapat terjadi pada beberapa orang yang bisa mengakibatkan berkurangnya atau bahkan tidak adanya aktivitas enzim CYP2C19 dalam metabolisme obat. Berikut referensi yang kami gunakan dalam menyampaikan materi tentang omeprazole ini.